Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang OBS atau Open Broadcaster Software. Open Broadcaster Software dapat diakses via opsproject.com ya. Jadi OBS ini sering digunakan untuk streaming ya. Jadi streamer kalau kalian pernah lihat di mungkin seperti di Twitch TV ya. Kemudian mungkin bahkan di YouTube Live atau di Facebook Live ya, Facebook Live tergantung sih emang ya. Jadi istilahnya kalau kalian ingin nge-streaming konten dari uh, laptop kalian ya, OBS ini sangat-sangat powerful. Dalam artian dia bisa kalian gunakan untuk nge-capture berbagai macam layar yang terkoneksi pada komputer kalian. Ya, berbeda halnya mungkin untuk di smartphone ya, aplikasinya sedikit berbeda. Nah, OBS ini fungsinya itu sangat luas ya. Jadi di sini bisa dilihat ya, dalam proses streamingnya nanti memang di sini kalian bisa lihat dia premier sponsor untuk Twitch dan Facebook ya. Kemudian di sini juga ada berbagai macam fitur yang bisa kita gunakan ya. Nah, selain untuk streaming, sebenarnya fungsi yang bisa kita gunakan adalah fungsi record videonya. Jadi atau nge-screen capture ya, dalam artian di sini nanti misalnya kalian pada saat ngebuat demo aplikasi yang sudah kalian kembangkan atau ingin mempresentasikan berbagai macam hal yang sudah kalian kerjakan di laptop kalian dengan menggunakan OBS ini, kita bisa mengcapture uh, layar kerja kita secara live ya, dalam artian memang secara live bisa, tapi juga kita bisa save sebagai file video. Nanti native-nya dia menggunakan Matroska MKV ya, nanti tapi bisa kita encoding ulang menjadi MP4 yang kemudian nanti bisa kita ekspor ke berbagai macam jenis video editing software ya, bisa bawa ke Premiere, bisa bawa ke DaVinci Resolve nanti, dan berbagai macam jenis apa namanya tools-tools untuk editing video. Nah, satu lagi yang harus kalian pahami di sini juga OBS merupakan open software ya, open source. Jadi kalian bisa menggunakannya secara gratis tanpa harus bingung masalah pembayaran ya. Dan kebetulan di sini juga ada untuk 3 platform ini, untuk Windows, Apple maupun Linux ya. Jadi bisa kalian gunakan tanpa harus bingung masalah pembayaran. Oke. Nah, nanti setelah kalian download, install seperti biasa, dan di sini adalah contoh tampilan dari OBS-nya. Ya, di sini tampilan di sini adalah yang saya gunakan saat ini untuk recording. Nah, di sini adalah yang kosongannya ya. Nah, layoutnya sendiri sebenarnya mungkin cukup ini ya, jarang kita lihat ya, atau bahkan mungkin, tapi sebenarnya kalau kalian sudah pernah di video editing, ini merupakan tampilan yang lumrah kita temuin nanti ya. Di sini adalah tampilan utama layar, kemudian di sini ada beberapa tools-tools yang harus kita pelajari. Nah, yang paling pertama adalah scene ya. Scene ini bisa dibilang kayak file atau apa ya istilahnya, aturan atau pengaturan recording yang akan kita lakukan saat ini. Kemudian di source ya. Jadi kita ini ingin menangkap layar apanya ya. Misalnya saya pertama klik plus. Kemudian saya ingin menangkap gambar dari display atau ingin menangkap dari image ya. Misalnya nanti kalian pernah lihat nggak sih di video-video streaming streamer gitu kan, biasa kalian lihat ada kayak iklannya ya. Ada iklan-iklan yang dari gamer, biasanya gamer Twitch gitu ya. Biasanya ada iklan dari sponsor gitu ya. Dia bisa menggunakan image slideshow gitu. Kemudian di sini misalnya kalau ada ingin menampakkan teks yang statik gitu, atau mungkin ingin langsung kamera kalian selalu aktif ya. Misalnya di sini saya langsung aja pertama window capture ya, saya masukin window capture dulu. Sini saya langsung aja oke. Kemudian window yang ingin saya tangkap adalah di chrome.exe download. Nah, oke. Ya, secara otomatis kita akan langsung apa namanya nge-capture si Windows ini ya ke dalam OBS kita. Nah, yang kedua adalah saya ingin menangkap kamera ya. Misalnya kalian ingin istilahnya secara otomatis kamera kalian ingin masuk juga ke dalam recording. Kita klik, sorry saya cek dulu ini rada nge-lag jadi ya. Saya klik plus lagi.
Oke, sebelum ini menjadi masalah, seperti ini saya stop dulu aja. Oke, mohon maaf. Nah, selanjutnya ini saya lanjutkan ya. Di sini saya ingin menangkap kamera ya ke dalam area yang ingin saya record. Saya klik plus lagi. Kemudian di sini ada video capture device. Oke. Nah, video capture device si kamera ini. Mohon maaf untuk backgroundnya ya yang rada kacau. Ya mungkin. Oke. Kemudian saya klik OK. Nah, misalnya saya ingin memposisikan si tampilan kamera ini di pojok bawah kiri sini. Nah, sebenarnya video capture device ini kita bisa menggunakan berbagai macam tools yang lain ya. Di sini misalnya saya bisa aja mengaktifkan si snap kamera gitu ya. Misalnya si Snapchat punya tools kameranya. Oke. Ini udah lumayan berat makan GPU sepertinya. Karena saya buka 2 instansi OBS, jadi ini lumayan, tapi nggak apa-apa. Si snap kameranya kebuka nggak? Oke, nah intinya begini aja, nggak apa. Ini kayaknya sudah cukup pakai memori yang cukup banyak, jadi nggak kebuka. Bisa kita ingin rubah settingnya, tinggal di double klik aja di bagian source. Device-nya nanti tinggal diganti aja. Ya, misalnya di sini saya ganti dengan snap kamera. Nah, tapi karena snap kameranya belum kebuka, nah ini dia. Terus di sini karena kameranya diakses oleh OBS, dia nggak bisa diakses oleh si snap kamera. Oke, tapi intinya begini, sebaiknya snap kamera aktif dulu ya, kemudian kalian masukkan dia di sini, snap kameranya kalian pilih kamera yang kalian inginkan, lensnya gitu ya. Nah ini kebetulan karena sudah diakses terlebih dahulu oleh si OBS, jadi dia nggak bisa diakses oleh snap kameranya. Oke, nggak masalah. Ya, intinya di sini saat kalian sudah mengaktifkan snap kamera, kita bisa pilih si snap kamera sebagai device-nya. Kemudian kita klik OK, maka di sini akan tampil di istilahnya window atau video capture device kita ya di bagian yang kita inginkan. Misalnya di sini saya balikan lagi sebagai integrated webcam, misalnya gitu ya. Oke. Di sini bisa kita configure juga sih videonya, brightness dan lain sebagainya, crossbar deactivate. Oke, ya, misalnya seperti itu. Ini mungkin saya hide aja ya. Di sini kita bisa hide atau kita bisa lock ya. Kalau kita nggak ingin dia nggak sengaja kepindah, bisa kita lock. Jadi tools untuk memindahinnya udah hilang. Jadi di sini sebenarnya mirip banget dengan canvas di area kerja kita di mungkin di Photoshop atau Illustrator atau sejenisnya. Ya, jadi kita bisa hide maupun kita bisa lock ya. Anggap kayak kanvas area kerja aja seperti itu. Ini saya hide lagi ya. Nah, misalnya kita ingin menampilkan image atau slideshow atau media source. Nah, jadi di sini banyak ya. Bisa teman-teman coba eksplorasi. Jadi ada audio input capture, ada audio output capture, browser, color source, display capture. Misalnya kalau teman-teman punya display lebih dari satu laptopnya terhubung dengan monitor ya. Jadi kita bisa cuma menampilkan monitor 2 ya, atau game capture. Nah, game capture ini biasanya khusus untuk apabila kita sedang main game, kemudian kita ingin melakukan proses record atau stream untuk video tersebut. Kemudian ada image slideshow, media source, scene, text ya, seperti yang saya sampaikan tadi, video capture device, window capture. Ya. Nah, kemudian di tools yang selanjutnya ada audio mixer. Jadi kita ingin mengcapture apa aja. Nah, jadi misalnya teman-teman ingin mengcapture juga sekaligus audio dari desktopnya ya, misalnya ada musik atau ada background music atau ada musik dari game gitu ya, yang ingin kita tampilkan juga ke dalam video yang ingin kita record. Di desktop audio jangan di mute. Di sini saya sengaja mute biar audio dari desktop nggak ikut masuk ke dalam konten ya. Nah, kemudian di sini ada untuk mic ya. Jadi sebenarnya kalau kita nggak rubah setting apapun, dia akan menggunakan mic yang otomatis atau bawaan dari setting pada Windows kita. Nah,
Kemudian di sini scene transition ya, biasanya terkadang ya kalau kita misalnya ingin membuat suatu tampilan yang profesional gitu ya. Terkadang kita butuh pindah-pindah scene gitu ya. Ya, bayangkan kayak kalian mungkin tampilan video di film gitu ya. Jadi di sini ada beberapa transition, misalnya di sini ada fade sama cut, ada swipe, slide, stinger, fade to color, ada luma wipe. Tapi di sini otomatis secara default ada fade ya. Bisa kalian lihat di sini pada saat saya pindah scene. Nah, di situ ada kayak fading efek ya, ada 300 millisecond, cuma 3 detik kurang gitu ya. Cuma 300 millisecond di situ untuk transisi antara perpindahan dari scene kedua ke ketiga. Di sini scene 3 adalah ini video yang ini, scene 2 ada di sebelah sini ya untuk saya capture saat ini. Nah, kemudian di sini yang perlu dipahami adalah kalau kita start recording ya. Pada saat kita start recording secara otomatis sebenarnya kita nge-record videonya itu ke dalam folder video ya. Secara otomatis dia akan tersimpan ke dalam folder video di Windows ya, khususnya TSBC video, maka secara otomatis dia akan tersimpan ke situ. Formatnya MKV seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Misalnya di sini saya coba oke. Saya takut ada masalah kalau saya record dua sekaligus. Nah, tapi intinya nanti kalau kita sudah record, maka dia akan ke-record ke dalam ini langsung ke dalam folder video yang ada di disk PC tadi. Nah, kemudian di sini kalau kita ingin ngerubah beberapa setting, misalnya di bagian file setting, ini adalah berbagai macam setting yang kita bisa gunakan atau kita atur ulang untuk menyesuaikan apa yang kita inginkan di dalam proses recording ya. Nah, yang pertama, apabila kita ingin melakukan proses streaming, kita harus paham kita mau nge-stream ke service yang mana ya, Facebook Live kah, YouTube kah, Twitch kah, Steam.io kah, ke Twitter atau Periscope kah, kemudian servernya apa. Nah, stream key ini adalah hal yang sangat penting kalau kita ingin menjadi streamer ya. Misalnya kalau mau nyari key untuk Facebook Live key stream key. Nah, di sini stream key harus kita cari dulu gitu ya. Istilahnya kita harus ngajuin dulu di Facebook Live create, kemudian nanti buat stream siaran langsung. Misalnya di sini saya lihatin aja. Ya, di Facebook Live. Kemudian di sini kita harus buat stream siaran langsung gitu. Tergantung koneksi ya. Streaming bakal sangat makan koneksi ya. Jadi kalau kalian pakai kuota mending jangan. Ya. Nah, di sini gunakan stream key. Selesai. Nah, kemudian oke. Nah, ini servernya. Bisa istilahnya biasanya secara default ya servernya, jadi kita nggak perlu ubah. Nah, ini yang harus disalin untuk stream key, kita salin. Kemudian kita ganti yang ini. Kita show dulu. Langsung paste di situ. Kalau sudah langsung klik apply. Oke. Nah, jadi di bagian sini langsung akan kalau kita sudah masukin si streamingnya, nanti secara otomatis si Facebook Live akan langsung menangkap apa istilahnya ya. Kalau pada saat kita aktifkan streaming di sini ya, nanti dia si Facebook Live yang sedang kita aktifkan di sini akan langsung nge-get atau istilah menangkap stream yang sedang kita lakukan, karena key-nya biasanya khas gitu loh. Setiap orang cuma punya satu key masing-masing, jadi dia nggak bakal salah nangkep hasil streamingan tersebut gitu ya. Jadi kemudian di Facebook kita bisa bagikan ke siapa aja, ke teman aja kah, kemudian intinya pada saat kita sudah berhasil ditangkap stream kita oleh si Facebook, kita bisa langsung siarkan secara langsung. Makanya kita bisa langsung Facebook Live gitu ya kalau ingin menjadi streamer. Nah, cuma di sini fungsi yang kita memang butuhkan cukup untuk recording ya. Nah, di bagian record, di bagian setting tadi ya,
kita bisa mengatur berbagai macam hal lainnya ya. Jadi di bagian output ini kita bisa apa yang ingin kita record ya. Sama halnya juga untuk streaming, kita ingin nge-stream apa ya. Jadi ada bisa atur encoder, audio dan video bitrate-nya. Nah, kemudian di sini kita pakai output mode simple aja ya, nggak usah yang advance biar nggak terlalu pusing. Nah, recordingnya mau ke arah mana? Tadi saya bilang kan secara default ada di AC Search Videos di sini. Kalian bisa coba rubah ke bagian manapun. Nah, record quality-nya mau gimana? Secara default ini high quality, kemudian recording formatnya bisa kalian rubah ya. Sebaiknya memang ke MP4. Jadi saya bilang secara default dia MKV. Nah, di sini kalau pada saat saya rubah jadi MP4, nih recording saved to MP4 will be unrecoverable if the file cannot be finalized. Nah, misalnya ada power loss, ada blue screen of death, kemudian ada macam-macam. Tapi kalau kita record pakai MKV, maka istilahnya kita bisa remix dia ulang lagi di OBS, tapi tanpa takut ada masalah. Karena kalau kita record pakai MKV, biasanya kalau ada masalah mati lampu, masalah blue screen, file-file video yang sudah di-record sebelumnya akan tetap tersimpan. Berbeda halnya dengan MP4 ya. Kalau MP4 kita harus sampai beres dulu baru ke save. Kalau MKV bisa bagian-bagian yang kepotong kita simpan ya. Jadi biar aja MKV nggak apa-apa. Kemudian audio default aja nggak apa-apa. Video, nah tergantung ini video yang ingin kalian record itu formatnya gimana, resolusinya 1920 kah kali 1080 atau lainnya. Kemudian di sini adalah hotkey, kita nggak perlu bingung untuk ini, dan juga untuk bagian advance ini mungkin biarin aja secara default. Nah, mungkin tergantung dari Vega kalian mungkin bakal nemuin masalah ya. Karena ini berupa open source atau istilahnya udah cukup lama OBS ini ya, jadi kalian bisa mencari pemecahan masalah kalian via Google, cari di forum-forum yang lain, atau langsung aja nanti kalau ada masalah langsung aja tanyakan di forum atau di grup chat kelas aja ya. Oke, saya klik apply, kemudian saya klik OK. Nah, untuk start virtual camera di sini kita mungkin nggak terlalu butuh ya. Kemudian studio mode nggak perlu, setting tadi sudah saya langsung liatin. Nah, intinya di sini pun kita bisa lihat ada udah berapa menit kita live, berapa menit kita sudah recording, CPU yang kepake berapa. Ya, seperti ini. Di sini saya baru record sekitar 17 menit, CPU-nya kepake 2,5%, dan FPS-nya 60 fps. Secara default memang sebaiknya kita nge-record. Sebenarnya nggak harus sampai 60 fps ya. Di sini setting yang sudah saya atur memang 60 fps karena memang sempat untuk nge-record dan nge-stream game ya. Cuma seperti itulah, karena koneksi di Indonesia nggak mau terlalu mumpuni atau nggak terlalu siap untuk streaming ya, kecuali kalian punya memang apa namanya ya, kuota kalian lumayan banyak yang sudah kalian siapin, jadi nggak masalah ya. Karena di sini memang pakai IndiHome, merek nggak apa-apa ya saya sebut merek. IndiHome memang hampir seluruh rumah yang menggunakan koneksi kabel menggunakan IndiHome ya. Tapi IndiHome sebenarnya sangat-sangat tidak reliable ya. Dalam artian kalau download mungkin cepet ya, tapi kalau untuk stream biasanya dia nggak bisa continuous. Dalam artian dia sering banget patah-patah gitu ya. Jadi hal ini bila terjadi pada proses streaming akan sangat mengganggu sekali gitu. Apalagi misalnya kalian nge-streaming konten kreator kalian via laptop ya. Laptop kalian bakal ke-strain banget. Selain main game, kalian harus juga nge-streaming. Ya, karena kalau kalian lihat di sini sebenarnya OBS juga lumayan makan GPU ya. Di sini ada sekitar 24% karena saya buka dua, jadi ada 21 dan 22%. Ya nggak apa-apa sebenarnya di sini. Nah, tapi intinya di situ laptop kalian bakal sangat panas. Ya. Nah, jadi kalian bisa nge-record hasil apapun yang sudah kalian lakukan ya. Jadi langsung aja dicoba nanti start streaming, start recording. Kemudian di sini contohnya akan langsung menjadi seperti ini. Ini misalnya salah satu contoh video yang saya tadi untuk ngetes aja. Ya. Cek sound 1 2 3 4. Nah, saya biasanya bakal ngecek sound dulu sebelum mulai konten. Oke, mungkin nggak kedengeran ya audionya. Saya aktifkan dulu aja di sini. Saya ulang lagi videonya. Cek sound 1 2 3. Semoga masuk ya. Oke. Itu adalah jenis video yang sudah ke save secara otomatis. Jadi pada saat kita stop recording, dia akan secara otomatis langsung ke save sebagai file video. Nah, file video sendiri tadi saya sampaikan sudah bisa langsung kita bawa ke
video editing tools. Nah, tapi di sini terakhir kali sebelum kita bawa ke editing tools, kita bisa gini ke file Remux Recording ya. Remux, kita klik tombol 3 di sini, kemudian pilih file videonya. Langsung aja open, kemudian nanti secara otomatis target filenya di folder yang sama, klik Remux ya. Nah, kemudian akan ada file yang sama dengan tipe MP4 ya. Ukuran filenya nggak terlalu beda jauh, tapi di sini biasanya kenapa kita harus rubah ke MP4? Karena banyak banget video editing tools yang nggak nerima MKV secara istilahnya file MKV nggak bisa diedit lebih mudah di video editing tools ya. Jadi kita harus remux dia ke MP4 ya. Oke, jadi dia akan menghasilkan file yang sama. Jadi nggak beda jauh ya. Oke. Iya. Oke, jadi kegunaan dari OBS ini cukup banyak ya. Jadi akan sangat membantu kalian untuk membuat konten, khususnya konten yang berhubungan dengan kegiatan kalian di laptop kalian. Misalnya kalian ingin membuat konten pembelajaran yang ingin kalian upload ke YouTube, atau kalian ingin membuat konten-konten ya sekedar konten mungkin mukbang kah, atau konten apapun ya, yang berhubungan dengan video digital yang ada hubungannya dengan screen laptop kalian ya. Intinya itu semua akan sangat membantu di sini. Oke, sekian materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.